Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan seluruh siswa mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang terdapat pada berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. 1. Pentingnya berita. Banyak manfaat yang diperoleh setelah membaca berita. Manfaat itu diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap berita. Manfaat tersebut dapat didapatkan dengan cara memberikan tanggapan berupa kelogisan dan kejelasan pada berita yang dibaca. 2. Penyampaian berita. Setelah membaca berita, paling tidak kamu juga harus mampu menyampaikan informasi berita itu kembali. Kamu harus menyampaikan apa adanya, tanpa penambahan dan pengurangan akan isi dari berita tersebut. Kamu cukup memahami ide-ide pokok berita tersebut. Barulah kamu menceritakan dengan bahasamu sendiri. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan kerangka pola adik Simba atau 5W+H. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai bagian yang penting ke bagian yang dianggap kurang begitu penting. 3. Penyuntingan berita. Bila masih ditemukan kesalahan dari berita yang dibuat, itu adalah hal yang wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum dipublikasi, yakni penyuntingan. Aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita, yaitu ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta yang disampaikan. Yang kedua, kelengkapan isi berita, ditandai oleh hadirnya komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita, yang dimulai dengan bagian penting ke bagian yang dianggap kurang penting. Yang keempat, penggunaan bahasa, yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.